Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktor, perilaku, dan indikator ekonomi publik. Yang pertama itu aktor dan perilaku ekonomi publik. Di sini ada perilaku penyelenggara negara. Menjaga kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara luas atau lebih dikenal dengan kepentingan publik, baik publik sebagai produsen maupun konsumen. Penyelenggara negara harus mampu mempertemukan kepentingan dua kelompok, produsen dan konsumen, agar ekonomi tetap berjalan. Lalu ada perilaku dunia usaha, mencari laba sebesar-besar mungkin dan selama mungkin, sehingga kelompok ini akan berproduksi pada tingkat laba maksimum. Perilaku dunia usaha atau produsen ini akan berdampak pada kondisi perekonomian. Lalu ada perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat sebagai memuaskan kepentingan atau kebutuhan dan keinginan konsumsinya. Secara umum masyarakat atau konsumen akan berperilaku membeli barang dan jasa dengan harga termurah serta kualitas dan pelayanan terbaik. Lalu kelompok masyarakat madani. Kelompok ini adalah masyarakat yang peduli terhadap hak-hak publik dalam berkehidupan dan bernegara, terdiri dari berbagai bentuk kelompok masyarakat. Di negara demokratis, kelompok ini dianggap sebagai kelompok penekan bagi pihak lain. Berbagai permasalahan publik secara luas sering diangkat ke permukaan untuk diminta penyelesaian dari penyelenggaraan negara. Selanjutnya ada perilaku ekonomi publik. Yang pertama, perilaku penyelenggara negara. Bertugas menjaga kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara luas atau lebih dikenal dengan kepentingan publik, baik publik sebagai produsen maupun konsumen. Penyelenggara negara harus mampu mempertemukan kepentingan dua kelompok, produsen dan konsumen, agar ekonomi tetap berjalan. Lalu perilaku dunia usaha, mencari laba sebesar mungkin dan selama mungkin, sehingga kelompok ini akan berproduksi pada tingkat laba maksimum. Perilaku dunia usaha atau produsen ini akan berdampak pada kondisi perekonomian. Lalu ada perilaku masyarakat. Bertugas memuaskan kepentingan atau kebutuhan dan keinginan konsumsinya. Secara umum, masyarakat atau konsumen akan berperilaku membeli barang dan jasa dengan harga termurah serta kualitas dan pelayanan terbaik. Indikator yang selanjutnya, makin banyaknya pilihan konsumsi barang dan jasa. Makin banyaknya pilihan barang dan jasa bagi masyarakat menunjukkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung ketersediaan barang dan jasa diperlukan investasi sebagai faktor penunjang. Lalu meningkatkan aktivitas ekonomi. Peningkatan aktivitas ekonomi akan meningkatkan pendapatan negara dari pajak dan retribusi. Bila pendapatan negara bertambah, maka akan mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, meningkatkan investasi di masyarakat, terutama oleh masyarakat lokal atau nasional, dan investasi asing sebagai pelengkap. Ketika jumlah investasi oleh masyarakat dalam negeri lebih banyak dibandingkan investasi dari luar negeri, hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli masyarakat bertambah. Indikator yang berikutnya, membaiknya iklim usaha. Iklim usaha adalah kondisi yang dapat merangsang munculnya usaha atau investasi. Jika iklim usaha di suatu negara tidak kondusif, maka pengembangan investasi tidak akan optimal. Iklim usaha dibentuk oleh beberapa faktor. Yang pertama, adanya kepastian berusaha, misalnya kepastian hukum dan pemerintah, kestabilan politik dan keamanan, transparansi aturan, alternatif usaha, dan konsisten pelaksanaan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Lalu tersedia sumber daya investasi yang terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya buatan. Tersedianya sarana-prasarana yang dibutuhkan publik, sarana fisik maupun non-fisik, undang-undang, dan sistem hukum. Lalu birokrasi yang fasilitatif, transparan, dan akuntabel, dan tersedianya insentif yang tepat dan adil.
Berikutnya, makin berdayanya negara secara ekonomi, politik maupun sosial. Bila pengelolaan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan baik, maka makin besar keberdayaan atau kemampuan masyarakat dan negara di bidang ekonomi maupun sosial. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh kemampuan negara untuk melayani masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, dan jaminan sosial. Hal ini kemudian akan mendorong kemandirian relatif bangsa yang ditunjukkan oleh kebergantungan terhadap negara lain. Lalu, konsistensi indikator makro dan mikro. Ekonomi makro adalah penjumlahan ekonomi secara mikro. Dengan kata lain, kinerja ekonomi makro atau nasional adalah akumulasi dari kinerja ekonomi mikro atau perusahaan. Dengan demikian, sangatlah tidak mungkin jika secara makro kinerja ekonomi baik, namun secara mikro berantakan atau sebaliknya. Indikator yang terakhir, makin kuatnya ketahanan ekonomi masyarakat. Ketahanan ekonomi masyarakat pada hakikatnya adalah kemampuan masyarakat secara ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan ditopang oleh tersedianya kebutuhan masyarakat, yaitu rendahnya angka pengangguran, terciptanya ketahanan dan kedaulatan pangan yang dibutuhkan masyarakat, terciptanya kedaulatan dan ketahanan energi yang dibutuhkan masyarakat, dan tersedianya sistem jaringan penyelamat. Baiklah, mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan pada materi aktor, perilaku, dan indikator ekonomi publik pertemuan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.